Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Elva. Kami dari kelompok 4 K18 akan mempresentasikan hasil tugas besar satu kami dengan judul Self-Service Mesin di McDonald's Jatinangor. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Razi Rahman Widyadana dengan NIM 196233163. Saya Muhammad Kanza Firdaus dengan NIM 165233023. Saya Mikael Anakta Jogi Sinaga dengan NIM 165-23156. Saya Taufik Askar Ahmad dengan NIM 196-23002. Selanjutnya, saya Taufik Askar Ahmad akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga perubahan pola perilaku konsumen di era modern, organisasi di berbagai sektor menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan self-service machine atau mesin layanan mandiri yang hadir sebagai solusi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, pembayaran, hingga pengambilan makanan secara mandiri. Sehingga tentunya akan mengurangi waktu antrian dan interaksi langsung antara pelanggan dengan kasir. McDonald's sebagai salah satu organisasi di sektor kuliner yang merupakan sebuah restoran cepat saji, apalagi dia sering dipakai oleh anak-anak muda untuk nongkrong, tentunya menjawab tantangan yang ada. Mereka telah menggunakan metode pemesanan sekaligus pembayaran baru yang berupa self-service. Lalu tujuan dari dibuatnya tugas besar kami ini yang ada 3. Yang pertama, yaitu memaparkan cara kerja dari self-service machine. Yang kedua adalah menjelaskan komposisi yang terdapat dalam self-service machine, baik melalui sudut pandang dekomposisi maupun bagian-bagian dari alat self-service machine itu sendiri. Dan yang terakhir adalah membuat simulasi self-service machine menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Kanza Firdaus akan menjelaskan mengenai dekomposisi. Yang pertama, yaitu fungsi input. Pada self-service machine ini, fungsi input terdapat pada touchscreen. Memiliki beberapa fitur. Itu yang pertama adalah tipe pemesanan, dan pada tipe pemesanan bisa dibedakan menjadi dine-in atau take-away. Selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran ada 3, yaitu cash, debit, bank, dan e-wallet. Yang terakhir kita dapat menentukan nomor meja. Dan fungsi yang kedua adalah database. Dalam database kita disuguhkan submenu yang berisi paket, makanan, minuman, dan dessert. Fungsi yang ketiga yaitu checkout. Kita dapat melihat review menu yang ingin dibeli dan total harga. Fungsi yang keempat, konfirmasi pembayaran. Dan fungsi yang terakhir yaitu output. Dalam fungsi output, kita disuguhkan struk dari hasil pembayaran kita. Deskripsi simulasi cara kerja self-service machine. Self-service machine ini merupakan sistem pemesanan makanan dengan program interaktif karena memiliki beberapa fitur, yaitu fitur pemesanan, kita dapat memilih dine-in atau take-away. Selanjutnya fitur menambah dan menghapus menu dari daftar pembelian. Selanjutnya pembayaran, kita dapat menentukan tunai, debit, atau melalui e-wallet. Dan terakhir yaitu fitur mencetak struk pembelian. Baiklah, saya Mikael Anakta Jogi Sinaga dan saya akan menjelaskan bagian komponen dan voucher. Jadi untuk bagian komponen sendiri, yang pertama adalah layar sentuh, kedua mesin utama, ketiga mesin electronic data capture, dan yang keempat adalah pencetak struk pembelian. Sekarang kita ke bagian voucher. Untuk voucher program utama, jadi intinya user akan diminta untuk masukkan variabel submenu, di mana ada 4 submenu, paket, makanan, minuman, dan dessert. Dan untuk submenu 5 itu untuk user cek pembelian untuk melakukan pembayaran, dan submenu 0 untuk kembali ke menu sebelumnya. Sementara di luar dari ini input tidak valid. Yang kedua ada voucher submenu, masing-masing paket, makanan, minuman, dan dessert. Jadi ada 12 submenu, di mana ini adalah pilihan menu yang akan dipilih oleh user. Sementara jika user memilih opsi 0 itu untuk kembali ke menu sebelumnya, dan jika user memilih opsi yang valid, si program bakal menghitung jumlah dari makanan yang diinput oleh user, dan kemudian program bakal menghitung jumlahnya, di mana jumlah adalah harga dari masing-masing submenu dikalikan dengan jumlah. Kemudian ada voucher dari submenu checkout. Misalnya user sudah selesai melakukan pemilihan dan ingin melakukan checkout, jadi si program akan menghitung nilai pajak, di mana pajak adalah nilai dari subtotal dikalikan dengan 10%, kemudian menghitung nilai total dengan subtotal ditambah pajak, dan kemudian user bakal diminta untuk memilih variabel checkout, di mana kalau memilih 1 itu untuk menambah menu lagi, checkout 2 untuk menghapus menu,
dan checkout 3 untuk melakukan pembayaran. Kemudian kita ke bagian voucher program menghabiskan. Misalnya user ingin membatalkan pesanan, jadi si program bakal meminta user untuk memasukkan input baris yang akan dihapus, dan kemudian banyak dari menu yang udah dipilih user akan dikurangi dengan 1. Kemudian kita masuk ke bagian voucher pembayaran. Jadi untuk voucher pembayaran sendiri, kalau dine in pertama kali user diminta input variabel meja, dan kalau misalnya tidak dine in langsung ke function print list dari item yang udah dibeli user. Kemudian ada 3 menu, cash, bank, dan e-wallet. Untuk cash, user melakukan pembayaran di tempat, jadi si program bakal mengeluarkan struk hasil dari yang udah dibeli oleh user. Sementara untuk input bank, si program bakal memanggil data dari bank, dan untuk e-wallet juga sama dengan bank, memanggil data dari e-wallet. Dan kemudian untuk 3 pilihan ini, si program bakal memprint struk dari yang udah dibeli oleh user. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Razi. Baik, setelah penjelasan Mikael tentang voucher program kami, saya Razi Rahman Widyadana akan menjelaskan dan mensimulasikan tampilan program kami pada Visual Studio Code. Berikut tampilan awal program kami dengan bertuliskan selamat datang di McDonald's Jatinangor dengan 2 opsi pesanan, yaitu dine-in dan take-away. Jadi user di sini menginput salah satu dari nomor yang tertera. Sebagai contoh, user menginput 1 dan akan melanjutkan program selanjutnya, yaitu opsi metode pembayaran dengan bertuliskan opsi pesanannya yang ada terletak di pojok atas. Kemudian metode pembayaran ini ada 3, yaitu cash, debit, bank, dan e-wallet, serta opsi tambahan yaitu kembali. Jadi misalkan user menginput 0, akan kembali ke opsi pesanan dan dapat mengubah opsi pesanannya mereka. Kemudian misalkan di sini user ingin memilih metode cash dengan menginput nomor 1. Lanjut lagi ke opsi submenu. Jadi submenu ini berisi dengan paket makanan, minuman, dan dessert dengan opsi utamanya, kemudian 2 opsi tambahan yaitu 5 cek pembelian dan 0 kembali lagi. Seperti biasa, apabila menginput 0 akan kembali ke opsi sebelumnya yaitu metode pembayaran, dan apabila user ingin sesuatu menu, jadi contoh di sini makanan, opsi nomor 1 dan jumlahnya 2, dan akan kembali lagi ke opsi submenu. Dan data yang tadi itu telah tersimpan di list. Jadi misalkan minuman, hot tea, jumlahnya 2, dan dessert, McFlurry Oreo jumlahnya 1. Dan setelah dirasa cukup, user dapat menginput 5 untuk mengecek daftar pembeliannya. Dan programku akan mengeluarkan list pembelian. Nah, jika ingin tambah menu, user menginput nomor 1 dan kembali ke opsi submenu. Apabila ingin menghapus menu, misalkan contoh di sini ingin menghapus McFlurry Oreo, pada baris ketiga, nah, inputlah yang diminta, baris yang diminta program. Jadi misalkan 3 dengan menginput 3. Nah, daftar pembelian pun pada baris ketiga akan hilang. Kemudian setelah dirasa cukup, user dapat lanjut pembayaran dengan menginput nomor 3, dan karena dine-in memasukkan nomor meja, misalkan di sini 17. Nah, akan mengeluarkan list pembelian dan harga yang perlu dibayar. Jadi misalkan user tidak menginput harga di atas atau sama dengan harga yang harus dibayar, program akan mengeluarkan outputan uang tidak cukup. Jadi misalkan cukup atau lebih, akan loading dan mengeluarkan struk pembayaran seperti yang ditampilkan di layar. Dan program pun selesai. Berikut yaitu kesimpulan. Suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui proses dekomposisi atau pemecahan permasalahan utama ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil terlebih dahulu. Seluruh materi yang telah diajarkan di KAU Pengenalan Komputasi dimanfaatkan ke dalam tugas besar ini, dalam hal if kondisional pada opsi, while looping pada submenu, dan array matrix pada list pembelian, subprogram pada definisi opsi. Hal tersebut menambah pengetahuan tentang pengaplikasian proses dekomposisi dan algoritmik thinking ke dalam permasalahan sehari-hari yang sering ditemui. Tidak terasa telah sampai di ujung presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.